Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur puji kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya, dan tidak lupa kita juga bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan petunjuk melalui tuntunan contoh perilaku dalam kehidupannya. Maka hari ini sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk kepada bulan Syawal ya. Terlebih dahulu saya mengucapkan kepada kaum muslimin di Indonesia maupun dimanapun berada, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan dan mencatatkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan mengembalikan kita kepada fitrah kita semuanya. Sahabat BEM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat minal a'idin wal faizin ya, kembali kepada fitrah, kembali kepada kemenangan. Maka kita melihat bahwa setidaknya kaum muslimin yang bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, qiyamul lail di malam harinya, tilawah Quran sepanjang harinya maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Saya lihat kaum muslimin yang melakukan perbuatan-perbuatan itu sungguh-sungguh di bulan Ramadan, maka insya Allah di bulan Syawal ini dia akan memperoleh kemenangan. Dia akan memperoleh kemenangan yang sangat banyak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya saya melihat ya ada beberapa catatan kemenangan kaum muslimin di bulan Syawal ini selepas mereka melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Yang pertama ya, bahwa kaum muslimin ya berhasil mengalahkan syahwatnya, hawa nafsunya ya. Dikatakan dalam hadis itu, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa suyidat sayatin. Ketika Ramadan datang, maka pintu surga itu dibuka, seolah-olah surga itu sangat dekat dengan diri kita, ya sejengkal, sangat dekat dengan diri kita. Wa ghulliqat abwaabun nar, dan ditutupnya pintu neraka, sehingga neraka itu seolah jauh, ya kita ini menjadi bukan ahli-ahli neraka, ya jauh, dan neraka itu bukan untuk kita semuanya. Dan kemudian dan dibelenggu syaitan-syaitan. Maka kalau kita lihat misalkan ya, Ramadan itu berhasil memberikan kemenangan kepada kita, bahwa kemenangan yang pertama kemudian adalah kemenangan berhasil mengalahkan syahwat kita, berhasil mengalahkan syaitan. Ya. Syahwat ini adalah musuh yang paling besar buat kita. Ya. Musuh yang terdekat dengan kita, namun terkadang kita tidak sadar bahwa syahwat, hawa nafsu itu adalah sesuatu yang merongrong dalam kehidupan kita. Sehingga kita ketika berhasil Ramadan mencegah dari hawa nafsu kita, ya makan, minum itu boleh. Hal yang diperbolehkan di bulan lainnya. Tapi di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk menahan nafsu kita dari makan dan minum selama siang hari. Jima, hubungan badan di bulan Ramadan, di bulan yang lainnya di siang hari boleh, tetapi di bulan Ramadan ya kemudian diperintahkan oleh Allah untuk ditahan. Ya seperti itu. Maknanya ya, ketika kita berhasil menahan perkara-perkara yang pada hakikatnya halnya itu adalah hal yang halal dan diperbolehkan selama bulan yang lainnya, tetapi kemudian di bulan Ramadan dicegah, maka sesungguhnya ketika bulan Ramadan selesai, Syawal, maka kemenangan yang pertama adalah berhasil mengalahkan hawa nafsunya. Maka hendaklah kaum muslimin ketika bulan Syawal ini datang, hendaklah dia meneruskan kebiasaan ya untuk mengekang hawa nafsunya dari godaan-godaan syaitan ya. Kalau yang halal aja pada bulan Ramadan tidak diperbolehkan, maka bulan Syawal ini terkait dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dicegah, apa yang tidak diperbolehkan, maka kita akan jauhi seperti itu. Ya, jadi kemenangan yang pertama adalah kemenangan melawan hawa nafsu ya. Sehingga tidak salah ya kalau kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya
dalam beberapa kitabnya mengatakan bahwa jihad yang pertama itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Ya. Jihad melawan hawa nafsu itu adalah jihad yang pertama. Beliau katakan tidak mungkin seseorang itu mampu melakukan jihad-jihad yang lain kalau dirinya masih terperdaya dengan hawa nafsunya. Baru setelah jihad selesai, sukses melawan dan berhasil mengalahkan hawa nafsu, Ibnu Qayyim mengatakan baru kemudian tingkatannya jihad melawan syaitan, jihad melawan orang kafir, dan kemudian orang-orang munafik, dan yang terakhir adalah jihad ya melawan kezaliman dan kemungkaran. Ya. Jadi kita tahapan-tahapan seperti itu. Seorang muslim tidak mungkin melakukan jihad lah. Berperang misalkan, berperang dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Tidak mungkin kalau PR dalam kehidupannya, syahwatnya belum terselesaikan, ya, belum dia lawan. Tidak mungkin bisa memenuhi seruan panggilan-panggilan jihad tersebut. Maka kemenangan yang pertama di bulan Syawal ini adalah kemenangan melawan hawa nafsu kita. Ya, sehingga hawa nafsu tunduk, patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Syawal atau Ramadan mengajarkan di bulan Syawal ini terus sampai kemudian bulan Ramadan ini, maka kemudian kita harus berhasil mengalahkan perang melawan hawa nafsu. Maka ini keberhasilan yang pertama. Yang kedua, sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemenangan yang kedua adalah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kaum muslimin bersungguh-sungguh di bulan Ramadan mengerjakan siam, mengerjakan qiyam maupun ibadah-ibadah yang lainnya, maka insya Allah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, aghfira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa kemudian dia melakukan saum di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya akan ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Jadi dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harapannya Idul Fitri ini ya kita kembali kepada kesucian kita, kepada fitrah kita, kemenangan kita, yaitu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Ini kemenangan yang kedua. Kemenangan tiga yang dijanjikan ya, yang sampaikan oleh Rasulullah SAW dan hadisnya adalah dikabulkannya doa-doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salasun man turaddu da'watahum. 3 orang ya yang kemudian doanya dikabulkan, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shaimul hatta yuftiru. Yang pertama adalah orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian yang kedua adalah al-imamun adil, ya, imam penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah doanya orang-orang yang terzalimi, ya. Pada waktu itu sebulan Ramadan kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita, entah hari ini, entah esok maupun lusa. Maka Allah insyaallah akan kabulkan doa-doanya, doa-doa kaum muslimin yang berdoa pada bulan Ramadan tersebut. Dan yang terakhir, saya melihat bahwa kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu memasukkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana perintah saum. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan saum, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 183, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian diwajibkan kepada kalian melaksanakan ibadah saum, ya, sebagaimana diwajibkannya kepada orang-orang sebelum kalian, para nabi sebelum kita diwajibkan untuk melaksanakan saum. Maka kita juga melaksanakan saum di bulan Ramadan la'allakum tattaqun, agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemenangan ini, ya, kemenangan yang terakhir adalah menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Lalu apa istimewanya orang-orang yang bertakwa? Lalu apa ya keutamaan orang-orang yang bertakwa? Banyak digambarkan di dalam Al-Qur'an, ya.
Misalkan di dalam surat Al-Anfal, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala misalkan keutamaan orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah dia diberikan furqan, diberikan pembeda. Ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijadikan kepada kalian furqan, pembeda. Kalian mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kalian mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalian mampu membedakan mana yang halal, mana yang haram. Kalian mampu membedakan mana pemimpin yang baik, mana pemimpin yang buruk. Ya, kenapa? Dengan sebab apa? Dengan sebab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu membedakan itu semuanya. Sehingga dia tidak terjebak dengan kelompok-kelompok orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, dan dia tidak tergabung dengan kumpulan-kumpulan mereka. Tapi orang-orang yang bertakwa pasti kumpulannya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin mereka bergabung dengan barisan-barisan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Disebabkan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini di Indonesia ya tidak lepas misalkan dengan makanan dan minuman. Maka orang-orang bertakwa ya akan melihat apa yang kita makannya itu halal atau tidak. Tidak asal comot terus kemudian asal makan, tidak seperti itu orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa pasti melihat ini halal atau haram. Kalau halal baru dikonsumsi, kalau haram maka dia tidak jadi konsumsi. Itu karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melihat segala sesuatu fenomena yang ada hari ini, yang hari ini ada dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara, maka ukurannya takwa. Dengan takwa itu menjadi furqan, kita bisa tahu, ya. Termasuk membedakan pemimpin yang baik dan pemimpin yang buruk itu juga karena ketakwaan. Ya. Karena ketakwaan, seseorang yang bertakwa mampu membedakan, oh ini pemimpin yang baik, oh ini pemimpin yang buruk. Ini pemimpin yang perlu kita dukung, ini pemimpin yang tidak perlu kita dukung, karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sebab takwa tersebut, maka kemudian kita diberikan furqan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keutamaan orang-orang yang bertakwa yang kemudian menjadikan kemenangan di bulan Syawal ini bertakwa. Dan keutamaan takwa yang pertama adalah kita menjadikan diri kita ini mampu ya menjadi al-furqan, menjadi pembeda dalam kehidupan kita di masyarakat dan negara. Yang kedua yang Allah sampaikan, ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kelebihan, keutamaan ya atau fadilah takwa tersebut yang kedua adalah Allah bukakan kemudahan dari setiap kesulitan-kesulitan dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak diduga-duganya. Ya. Ini dalam surat At-Talaq ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yaj'al lahu makhraja, maka dia akan berikan kemudahan kepada setiap urusan-urusan kehidupannya. Ya, dia akan berikan kemudahan kepada setiap permasalahan-permasalahan kehidupannya. Dia akan berikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah kehidupannya. Maka kalau seorang mukmin, ya, kemudian ditimpakan kesusahan, ditimpakan kepayahan, ditimpakan segala hal yang menyesakkan dadanya, maka alternatifnya dua, ya, alternatifnya dua. Kita bisa lihat karena itu memang ujian, cobaan untuk dirinya, untuk meningkatkan kualitas keimanan dirinya, atau dia kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hari ini saudara-saudara kaum muslimin, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ukur diri kita hari ini. Ya. Jika hari ini kita mendapatkan kesulitan, kepayahan hidup, ya, kegelisahan, kegalauan dan yang lain, maka alternatifnya dua, ukur kita dengan ini. Apakah kita sudah beriman kepada Allah? Beriman itu maksudnya melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya, ya, menjauhi perkara-perkara yang disubhatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kalau itu semuanya sudah dikerjakan, kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa jadi ini adalah ujian buat kita sebagai orang beriman.
Tapi kalau misalkan kewajiban-kewajiban kadang ditinggalkan, yang sunnah kadang ditinggalkan, kita tidak taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, jarang membaca Al-Qur'an, gitu ya, yang halal dan haram dicampur-campurkan, maka ini bisa jadi karena kira kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, akan dibukakan jalan keluar dari setiap masalah tersebut. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan kemenangan-kemenangan yaitu dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak diduga-duganya. Maka ini keutamaan atau fadilah ya, atau keistimewaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Yang ketiga, ya, keutamaan, fadilah, keistimewaan orang-orang yang bertakwa, ya. Yang ketiga itu adalah kita akan diberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk negeri ini beriman kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka akan diberikan keberkahan dari langit dan dari bumi, ya. Jadi seandainya Indonesia ini penduduknya beriman kemudian bertakwa kepada Allah, maka akan ada keberkahan banyak dari Allah Subhanahu wa taala dari langit dan dari bumi. Indonesia menjadi negeri-negeri yang kemudian berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Indonesia bisa mencapai ya derajat orang-orang atau bisa mencapai kemudian negara-negara yang makmur ya, gemah rifah zinawi, dan kemudian masyarakatnya menjadi masyarakat-masyarakat yang kemudian tercukupkan kebutuhan-kebutuhannya. Disebabkan kenapa? Disebabkan karena bertakwa kepada Allah, dan ketika takwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan diberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dan yang terakhir, ya, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang istimewaan atau keutamaan atau fadilah dari orang-orang yang bertakwa adalah diberikannya kemenangan. Ini keutamaan orang-orang yang bertakwa. Kemenangan itu bersama ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemenangan tanpa adanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sirah sudah menggambarkan kepada kita ya, di perang Badar meskipun kaum muslimin sedikit 313, ada yang menyebutkan 312, sedangkan orang-orang musyrikin 1000 lebih ya, persenjataannya sedikit, alat-alatnya sedikit, terus kemudian perbekalannya sedikit, tapi karena Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada perang Badar kaum muslimin mengalami kemenangan. Ya. Kemudian pada perang Khandaq, ya, pada perang Ahzab, kaum muslimin juga sama, ya, dalam kondisi sepertiga dari orang-orang musyrikin yang bergabung, ya, bersekutu dengan kabilah-kabilah Yahudi, ya. Tapi kaum muslimin, para sahabat bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat pada perang-perang yang lainnya, ya, ketika kaum muslimin tidak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat terhadap Allah, tidak taat terhadap Rasul, maka kemudian diberikan kekalahan. Ya, kita lihat misalnya dalam perang Uhud, ya, kaum muslimin yang pada awalnya memenangkan pertempuran, kemudian karena sahabat, ya, beberapa sahabat pada bukit Uhud itu kemudian tergoda dengan ghanimah, tergoda dengan harta, dan tidak taat terhadap Allah, tidak taat terhadap perintah Rasulullah yang memerintahkan apapun yang terjadi jangan turun dengan kalian ini dari bukit Uhud itu, tapi mereka langgar, maka kemudian kaum muslimin ya mengalami kekalahan, ya, mengalami kekalahan pada perang Uhud. Begitupun terjadi pada perang Hunain, ketika kaum muslimin jumlahnya 3 kali lipat dari pasukan orang-orang musyrik. Pada perang Badar kaum muslimin sepertiganya dari orang-orang musyrik. Nah, pada perang Hunain kaum muslimin 3 kali lipat jumlah orang-orang musyrikin. Tapi apa yang terjadi ketika kaum muslimin tidak bertakwa kepada Allah, tidak bertawakal kepada Allah? Mereka bertawakal hanya kepada kekuatan. Mereka sangka, oh, pada perang Badar aja 300 orang bisa mengalahkan 1000 orang. Hari ini kita jumlahnya ini 3 kali lipat dari orang-orang musyrik. Mereka lupa bahwa kemenangan itu milik Allah Subhanahu wa taala.
mereka tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Maka pada perang Hunain, meskipun kaum muslimin 3 kali lipat, meskipun persenjataannya lebih banyak, meskipun akomodasinya lebih komplit, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, keutamaan, keistimewaan, fadilah dari orang-orang yang bertakwa berikutnya, insya Allah ketika kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan saya terhadap kaum muslimin di Indonesia yang hari ini sedang berjuang, ya, menegakkan li'ilah kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka pesan saya, ayo kita benahi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum muslimin benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang diharamkan, meninggalkan perkara yang syubhat, niscaya insyaallah Allah akan berikan kemenangan kepada kaum muslimin di Indonesia. Kita berhusnuzon. Jangan hari ini ketika kita berjuang di Indonesia untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, jangan ketika kita berjuang hari ini, jangan para pejuang ini kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan para penegak agama Allah Subhanahu wa taala ini belum bertakwa sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintah oleh di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maka muslimin di Indonesia, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh kemenangan di bulan Syawal ini. Bulan Syawal adalah bulan kemenangan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.